Selamat datang dan selamat pagi kepada semua guru-guru yang baru masuk. Eh, Sekali lagi selamat datang ke bengkel gamifikasi Scratch PDPJJ, Anjuran Tenom Innovation Center dan juga PPD Tenom. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar bagaimana untuk buat game bagi subjek RBT bersama mentor kita pada hari ini, yaitu Ciguru Dov dan juga Gan. RBT ini bagi sebilangan murid subjek RBT adalah subjek yang susah dan membosankan lah kadang-kadang. Jadi bagaimana untuk kita ubah pandangan mereka terhadap subjek ini? So, pada hari ini Ciguru Dov dan Gan akan berkongsi dengan Anda bagaimana untuk buat game yang menarik bagi subjek RBT dengan hanya menggunakan Scratch. So, it will be fun to learn RBT lah. Apa yang Anda semua perlu ada hanyalah telepon pintar, laptop, dan internet yang lancar lah. Dan pastikan Anda semua sudah mencipta akun Scratch ya. Dan bagi yang sudah download, terbaiklah untuk semua. Sekali lagi adalah diingatkan untuk semua peserta meletakkan audio Anda semua ke dalam keadaan mute. Anda boleh unmute lah sekiranya Anda ada soalan ataupun boleh saja type saja terus di ruangan chat lah. Kami akan sedaya upaya untuk coba menjawab semua soalan Anda lah. So jika para peserta sudah sedia, let us welcome Guru Dov dan Gan lah untuk mengendalikan bengkel pada hari ini. Selamat pagi Cigo. Pagi. Gan. Dengar Oke, Gan. Hello Gan. Where are you? Sini. Oke. So, tanpa melengahkan masa lagi, saya akan pass the session kepada Ciguru Dov dan Gan lah. Good luck juga. Oke, sudah. Oke, thank you. Kita punya student mentor, Mr. Ayan from TIC. Thank you lah sebab invite saya kan untuk present pada hari ini. Oke, thank you juga kepada semua cikgu-cikgu yang ada dalam session pada hari ini. Sebelum saya lupa, thank you juga hari ini saya ada partner saya, Mr. Gan daripada TIC juga. Mr. Gan ini pelajar Form 3 daripada SM Chunghwa ya. Oke, welcome. Saya nampak ada beberapa orang kawan saya yang sudah join. Tanya untuk kamu semua. Oke kah? Oke, semua jelas dengar? Boleh respon jelas? Ulang balik. Cikgu Asman, oke, jelas. Jelas Pak Nugop. Oke, jadi kita mulai ya. Rasanya kita punya peserta pun agak ramai pada hari ini, kita sampai 16 orang. Hopefully during kita punya session nanti ada yang masuk lagi lah. Oke, jadi first of all, thank you TIC for inviting me untuk kursus ini. Seperti mana yang kita tahu, kursus ini adalah kursus 5 hari. Di mana dia melibatkan banyak subjek sekolah rendah dan sekolah menengah. Dan hari ini adalah giliran saya untuk present bagi subjek reka bentuk dan teknologi ataupun ringkasannya RBT bagi sekolah rendah. Untuk hari ini saya akan buat BBM bagi subjek RBT bagi kelas tahun 4. Oke, jadi sebelum kita mulai, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Rodo Farad. Saya juga macam cikgu-cikgu semua bertugas di Tenom lah. Oke. Dan partner saya pada hari ini ialah Mr. Gan, pelajar Form 3 daripada SM Chunghwa Tenom. Oke, untuk tidak melengahkan masa, kita mulakan sesi kita dulu dengan kita lihat overview apa RPH kita pada hari ini. Jom.
Oke, kita tengok. Hari ini kita akan buat BBM bagi mata pelajaran RBT. Oke, kelasnya kelas tahun 4. Dalam RBT, masa yang dibutuhkan biasanya hanya 1 jam bagi satu sesi. Oke, tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang. Oke, tajuk dan standar kandungan, tuan-tuan dan puan-puan boleh baca sendiri. Oke, kita punya standar, kita mau nyatakan apa itu pengaturan dan kegunaan atau cara dalam perkakasan harian, perkakasan yang kita biasa nampak di rumah. Oke, bila kita lihat objektif pembelajaran, kita mau murid dapat mengenal pasti peralatan di dalam rumah yang menggunakan pengaturan komputer. Dan kedua, kita mau murid paham pengaturan yang berbeza-beza bagi setiap peralatan yang ada di rumah mereka. Okay, very simple, just two dia punya objektif. Oke, dia punya kriteria kejayaan. Nah, di sini kita punya game. Oke, bila murid dapat lekapkan game, main game sampai habis, mereka berjaya dalam mencapai objektif mereka hari ini ya. Oke, aktivitinya kita engage dulu murid kita lah. Oleh sebab ini ialah PDPJJ. Jadi mungkin kita akan menggunakan medium video lah, online video. Jadi kita boleh minta murid buat tour di rumah mereka, tunjuk apa perkakasan elektronik yang mereka ada di rumah mereka. Oke, selepas masing-masing sudah buat tour dan tunjuk apa yang ada di rumah mereka, guru boleh share game Scratch mini yang guru sudah sediakan dan share cara bermain sehingga murid dapat mencapai objektif yang dikehendaki lah. Oke, seterusnya guru explain apa objektif hari ini dan juga guru juga menerangkan bagaimana permainan yang baru saja dimainkan merupakan contoh daripada pengatur cara mudah yang boleh dibuat sendiri oleh murid menggunakan perisian Scratch. Oke, dan kefahaman murid akan dinilai oleh guru berdasarkan skor permainan mereka. Oke, BBM, internet dan Scratch ya. Oke, ada papasolan guru-guru? Paham ah? Oke, sebelum itu saya mau juga lah explain. Sebenarnya Scratch dalam silabus RBT tahun 4 ini merupakan sesuatu yang baru. Seperti mana yang kita tahu, sukatan pelajaran untuk kelas tahun 4 di sekolah rendah pada tahun ini semuanya baru. Semua mata pelajaran telah berubah, sama ada ditambah atau diperkenalkan subjek yang baru lah. Macam Scratch ini merupakan perkara yang baru dalam kita punya silabus RBT tahun 4. Tetapi dalam sekolah rendah dia bukannya sesuatu yang baru, sebab sudah beberapa tahun kita perkenalkan Scratch dalam RBT tapi di tahun 6. Jadi sekarang kita advance sedikit, kita undur murid yang berumur 10 tahun pun kita bagi pengenalan kepada apa itu Scratch. So, cikgu-cikgu harus ada kemahiran lah sedikit tentang Scratch. Karena kita lah yang akan menyampaikan ilmu Scratch ini kepada murid-murid kita kelak. Oke? Jadi kalau tidak papasolan, kita mula dengan kita punya project. Right? Oke, jelas ya? Oke, jadi cikgu-cikgu semua, saya rasa sudah buka aplikasi Scratch online ya? Sudah buka aplikasi Scratch online. Oke, untuk memulakan project kita pergi ke menu create. Oke, kita tekan menu create. Oke, cikgu-cikgu dapat paparan yang sama macam yang saya dapat di depan saya ini kan? Boleh share screen. Oke, sebelum saya mulai, ada apa-apa masalah kah tentang paparan ini? Paparan ini memang jelas. Paparan yang saya tunjukkan ini jelas ya? Oke, sebab saya guna
satu screen saja, so saya better kalau ada apa-apa kita on mic dan kita tanya melalui mic lah. Bro, screen dong. Present now. Ya? Present now. Tekan present now. Oh, present now. Ya. Oke, sorry. Oke ya? Oh, sorry. Sebentar tadi tidak present pula kan? Oke, jadi kita ulang balik lah, boleh? Cikgu-cikgu. Oke, semua audio, grafik, oke. Oke. Oke, saya start balik lah yang tadi itu. Saya tidak sadar pula saya belum present, sorry. Oke, good morning semua. Selamat pagi semua cikgu-cikgu. Terima kasih karena join session kita pada hari ini. Oke, nama saya Rodo Farad. Saya daripada PPD T6. Saya akan present untuk session hari ini. Session PDPJJ subjek RBT tahun 4, Scratch Gamification. Hari ini saya akan dibantu oleh Saudara Gan. Saudara Gan daripada Tianam Innovation Center juga merupakan pelajar tingkatan 3 di SM Chunghua. Oke, jadi untuk tidak membuang masa, kita mulakan sesi kita hari ini dengan melihat dulu pada kita punya RPH yang telah disediakan. Oke, ini ialah RPH yang saya telah sediakan, yang mana saya integrate Scratch Gamification dalam dia punya PDPC. Oke, di mana game ini akan menjadi dia punya bahan bantu mengajar. Oke, sebelum kita lompat ke RPH ini, saya bagi pengenalan dulu lah tentang Scratch di dalam mata pelajaran RBT tahun 4. Oke, untuk pengetahuan semua, pada tahun ini kita mulai memperkenalkan pengatur caraan, subjek pengatur caraan dalam reka bentuk dan teknologi bagi kelas tahun 4. Oke, tahun ini ialah tahun rintis, yang mana pada para pelajar yang berumur 10 tahun pada tahun ini akan mula belajar pengatur caraan. Sebelum ini pelajar yang berumur 12 tahun di kelas tahun 6 yang hanya belajar pengatur caraan. Tapi sekarang kita tarik ke belakang umur tuh biar budak-budak ini mendapat pendedahan awal. Oke, pengatur caraan pada kelas tahun 4 ini sebenarnya hanya berbentuk asas saja ya. Oke, dia punya tajuk ialah reka bentuk pengatur caraan, standar kandungan, cikgu-cikgu boleh baca, dan standar pembelajaran boleh lihat di situ. Oke, kita pergi kepada fokus kita, yaitu objektif pembelajaran. Objektif pembelajaran pada hari ini hanya 2 saja. Kita mau murid kenal pasti peralatan di rumah mereka yang mempunyai pengatur caraan komputer, dan juga murid paham setiap fungsi pengatur caraan itu berbeza-beza bagi setiap peralatan tersebut. Oke, kita ukur kita punya kriteria kejayaan kita melalui permainan yang kita ciptalah. Bila murid dapat bermain hingga habis permainan yang kita sediakan, maksudnya kita punya objektif itu sudah tercapai. Oke, bagi dia punya activity, cikgu-cikgu boleh lihat di sinilah. Oke, kita ada melibatkan activity engage, explore, explain, dan juga akhir sekali kita menilai ya. Oke, tour di rumah mereka, sebab ini ialah PDPCJJ. Jadi mungkin kita akan menggunakan medium video call. Oke, jadi kita boleh melihat daripada screen kita ke screen murid-murid kita di rumah. Kita minta mereka membuat tour, menunjukkan apa yang ada di rumah mereka, perkakasan elektronik yang ada di rumah mereka. Oke, selepas itu kita perkenalkan game yang kita cipta hari ini dan kita ajak murid kita bermain sehingga objektif itu tercapai. Setelah semua objektif permainan tercapai, barulah guru terangkan mengenai isi kandungan PDPC hari ini.
Oke, guru juga boleh menerangkan yang permainan hari ini juga merupakan contoh pengatur caraan itu sendiri. Oke, dan akhir sekali kita nilai murid kita menggunakan skor permainan yang mereka dapat. Oke, ada apa-apa soalan daripada cikgu-cikgu atau mana-mana audien? Jelas ya? Oke, kalau tidak soalan, kita balik ke screen Scratch kita. Oke, cikgu-cikgu boleh buka laman web Scratch ya, scratch.mit.edu. Oke, semua cikgu ada paparan seperti ini. Oke, bila kita sudah dapat paparan seperti ini, kita boleh mulalah mencipta permainan kita dengan menekan butang menu Create. Oke, kita dapat paparan seperti ini ya, cikgu-cikgu. Di mana background-nya masih kosong dan kita ada satu sprite. Sprite ini ialah kita punya watak yang kita boleh jadikan sebagai pemboleh ubah dalam permainan kita. Tapi untuk hari ini kita tidak akan gunakan kucing Scratch nih, so kita tekan butang tong sampah ini, kita remove dia. Oke, jadi kita ada paparan yang putih. Oke, saya percaya guru-guru semua sudah download bahan yang kita sediakan pada hari ini. Jadi, mari kita ambil bahan yang kita perlukan dulu. Oke, untuk mengambil bahan yang kita sudah download dan store di dalam komputer kita, kita tekan butang Choose a Sprite. Oke, jangan dulu tekan, kita cuma gerakan mouse kita ke butang Choose a Sprite. Dan kita pilih menu yang paling atas itu, Upload Sprite. Oke, boleh? Saya buat sekali lagi ya. Nah, gerakan ke sini dan pilih Upload Sprite. Oke, di sini saya terus sampai ke folder yang saya simpan semua sprite itulah. Kalau cikgu-cikgu baru save, mungkin cikgu-cikgu akan cari melalui menu di sinilah ataupun di sebelah kiri kita nih. Oke, untuk kita punya sprite yang pertama, cikgu-cikgu ambil dia punya apa kita panggil ini banner pemula. Oke, banner pemula dia bertajuk IN0, intro 0. IN0 kita tekan saja. Oke, actually sini ada banyak IN, IN02, IN03. Oke, kita boleh juga guna IN02, kita boleh juga guna IN03. Ini cuma variasi warna saja. Oke, tapi untuk hari ini saya guna IN0. Saya klik, open. Oke, ini kita punya sprite yang pertama. Oke, dalam sprite yang pertama ini kita tidak sediakan kostum, dia cuma standalone ya. Just one costume lah for this sprite. Oke, kita balik kepada kita punya code. Oke, tapi kita jangan dulu masukkan apa-apa code, kita ambil lagi kita punya sprite yang kedua. Sama macam tadi, upload the sprite. Oke, sprite yang kedua kita boleh ambil watak budak ini. E1 hingga E6, ada 6 kostum. Tapi jangan dulu kita ambil semua sprite ini 6, kita cuma ambil satu. Sebab yang lain ini cuma kostum kepada E1 ya. Oke, saya pilih E1, saya open ya. Oke, size-nya terlalu besar, kita ubah size itu kepada 35. Oke. Oke, saya terlupa. Tadi untuk banner pemula tuh kita ubah size-nya kepada 75. Oke, jadi budak ini sudah menjadi kecil. Silap, bukan 35, 75, minta maaf. Oke, size budak itu ialah 75. Oke, size sudah betul. Sekarang kita mau kena download dia punya kostum. Oke, tadi kita di butang code. Sekarang kita lompat ke butang kostum. Oke, bila kita lihat sini cuma ada satu kostum saja. Sama seperti tadi, choose a costume and upload costume. Oke, ini kita boleh ambil banyak sekaligus. Oke, kalau ada yang cikgu tidak tahu,
Kita tekan satu kostum, kita tahan butang kontrol pada kita punya keyboard. Oke, lepas itu kita boleh pilih banyak-banyak lah. E2 sampai E6, open. Oke, kita ada banyak kostum sekarang. Oke, next. Oke, next. Ialah kita punya siapa? Saya ada second screen di sini. Oke, kita punya arahan. Arahan permainan itu kita kena download sprite-nya daripada sprite yang saya sediakan. Tekan butang ini. Oke. Manakah dia? Oke, kita pilih in1. 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 Open. Oke, kita boleh nampak ada word sana. Ada mampu menggunakan mesin basuh. Ini ialah arahan permainan, tapi terlalu besar. Jadi kita tengok apa yang kita boleh buat, kita kecilkan dia. Saya lihat dulu di sini berapa size yang saya gunakan. Oke, saya guna size 75. Kita kecilkannya kepada 75. Oke, boleh. 75. Dan kita ambil kostum bagi sprite ini. Kita lompat ke menu kostum, ulang seperti yang watak budak tadi, upload kostum. Oke, dalam ini ada 4 kostum. Ada 4 kostum. Bagi sprite in1, kostumnya ialah in2, in3, dan juga strat, strat. Saya mau type start, saya salah type. Oke, tidak apa. Jadi kita ada 1, 2, 3. 3 kostum tambahan. Open. Oke, jadi kita boleh nampak ada 4. Oke, setakat ini oke, cikgu-cikgu. Semua boleh follow. Gambar budak tuh memang pecah kah? Oke, memang pecah sebab saya punya konsep hari ini saya mau buat macam game 90s tuh kan yang pixelated itu. Jadi sebenarnya gambar budak tuh tidak pecah tapi saya edit di Photoshop. Oke, dapat t-shirt kan ya? Boleh kalau ada duit. Oke, main-main ya. Jadi kita fokus. Oke. Kita punya sprite yang seterusnya ialah sprite. Oke, sprite S1. Oke, kita ulang langkah tadi, choose a sprite, upload sprite. Oke, S1. Di sini kita nampak S1. Kita open dia. Oke, sekarang kita ada 4 sprite, cikgu-cikgu. Sprite yang pertama, kostumnya cuma 1. Sprite kedua, kostumnya 6. Sprite yang ketiga, kostumnya ada 4. Dan sprite yang baru nih, ada banyak ini. Kita upload kostum. Oke, ini senang kita tengok, sebab dia punya rupa hampir sama semua. Kita upload kostum S2, S3, S4, S5, dan S6. Kita open semuanya. Oke, untuk sizingnya kita guna size 50 ya. Oke, kecil saja. Size 50. Seterusnya, kita upload lagi sprite yang keberapa sudah nih? Kelima. Oke, sprite yang kelima adalah sprite mesin basuh. Oke, cikgu-cikgu boleh cari. Ada banyak mesin basuh sini. Oke, kita ambil sprite mesin basuh yang berwarna hitam sepenuhnya itu, washing 05. Kita open. Oke, kita pergi ke kostum dan kita upload semua kostum yang ada untuk washing machine itu. Oke, begitu ya. Size untuk ini ialah apa nih? 50. Oke, size 50.
Oke, untuk pemantauan cikgu-cikgu, untuk proyek hari ini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ada 12 sprite yang berbeza. 12 sprite yang berbeza. Jadi kita baru upload 5. Kita upload lagi. Oke, kita upload. Kita punya sprite. Ya, seterusnya ialah sprite B1, B2, B3, B4, B5, dan B6. Oke, sprite ini ialah sprite yang berbeza-beza. Jadi dia bukan walaupun rupa dia sama, tapi dia bukannya kostum kepada satu sama lain. Jadi kita boleh upload sekaligus seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke. Oke, jadi cikgu-cikgu kita sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, kita perlu upload satu lagi sprite. Oke, sprite yang terakhir tuh ialah sprite penamat. Sprite penamat ada di sini. N, oke, sprite N, open. Oke, sprite N, size-nya ialah, kita resize saja cikgu, resize kepada 75. 75. Jangan bimbang kalau terlalu laju, nanti saya akan overview balik size, position, dan juga kostum bagi setiap sprite-nya. Oke, jadi 75. Oke, kita pergi kepada 6 sprite yang berwarna purple ini. Untuk sprite yang purple itu, setiap sprite yang berwarna purple itu kita resize dia kepada 35. 35, 35, 35, 35, sama, dan juga sama. Oke, jadi kita sudah ada semua yang kita perlukan untuk buat game. Oh, lupa, backdrop. Kita belum ada backdrop ya. Oke, kita upload backdrop melalui menu di sini ya. Choose a backdrop, upload. Oke, kita ambil backdrop laundry room. Tekan, open ya. Oke, saya tengok dulu sini, chat. Ada apa-apa? Oke, boleh. Oke. Oke, jelas ya semua. Kita sambung. Oke, sekarang dia punya kedudukan ini memang berterabur. Jadi kita kena susun dia mengikut dia punya posisi yang sebenar lah. Oke, sebenarnya kita boleh saja drag di mana kita suka. Oke, tapi untuk menjimatkan masa, saya terus bagi dia punya posisi lah. Oke, untuk budak ini, kita letak posisi X negatif 110. Dan Y negatif 50. Oke. Ya. Untuk posisi intro. Ke intro kita letak X 75 dan juga Y-nya 110 ya. Boleh ya, cikgu-cikgu? Oke, budak tadi negatif 110 dan juga negatif 50. Untuk intro, X 75, Y 110. Oke, selepas itu butang start itu, butang direction dan start yang ada 4 kostum ini, kita letak dia di posisi 75 dan 110. X 75 dan juga Y 110. Enter. Oke. Untuk butang atur cara, posisinya ialah X 5 dan Y 50. Enter. Terusnya untuk mesin basuh ini, posisinya ialah X 100 dan Y negatif 100 ya. Oke, saya buat overview lagi yang posisi dan size bagi step sprite tadi. Kita mulai dengan intro. Size-nya resize to 75, position X 75,
Y 110 ya. Oke. Untuk budak, size resize to 75 juga, position X negatif 110, Y negatif 50. Untuk direction, resize to 75, X 75, Y 110. Untuk cara, resize to 50, X 5, Y 50. Okay, washing machine, resize to 50, 100 for X, and negative 100 for Y. Oke, ada beberapa, selepas ini kita akan resize, kita akan tetapkan posisi bagi butang-butang yang berwarna purple ini. Oke, 3 butang yang berwarna purple ini mempunyai posisi yang sama. Oke, saya tengok dulu. Oke, B1, B4, dan juga B6. B1, B4, dan juga B6 kita set posisinya sama ya. B1, B4, dan B6. Jadi kita mulai dengan B1. Oke, cikgu-cikgu, set X-nya kepada negatif 125. Enter. Dan juga set Y-nya kepada 125. Oke, ingat ya cikgu-cikgu. Posisi ini sama untuk sprite B1, B4, dan juga B6. Negatif 125 dan juga 125. Oke, jadi saya set B4 negatif 125 dan Y 125. Oke, B6 sama juga negatif 125 dan juga Y-nya 125. Enter. Oke, mari kita lihat. Oke, B1 betul lah. B4 betul. Dan B6 betul lah. Oke, semuanya diletak di posisi di sini. Oke, untuk B2, B3, dan juga B5 posisinya turut sama. B2, B3, dan juga B5 posisinya senang. 125 dan juga 125. Enter. B2, B3, 125, 125, dan B5. 125, 125. Enter. Nah, kita punya butang-butang sprite ini sudah tersusun ke posisi yang kita kehendaki ya. Nah, saya ada perasaan macam ada satu benda saya lupa buat, yaitu kita mau resize ini arahan kepada size yang sebenar. Oke, tadi sudah buat, tapi macam silap size-nya. Oke, size yang betul ialah 50 lah, cikgu. Kita ubahnya pada 50. Oke, begitu. Oke, setakat ini boleh cikgu-cikgu. Saya baca dulu message ya. Oke, semua paham lah rasanya. Oke, sekali lagi cikgu-cikgu kalau ada mau tanya, cikgu-cikgu on saja mic dan cikgu-cikgu boleh terus menyampuk dalam sesi kita pada hari ini ya. Saya takut kalau saya lambat respon sebab saya guna satu screen saja untuk session nih. Yang satu itu untuk programming. Oke, jadi pengatur caraan yang pertama. Pengatur caraan yang pertama kita buat pengatur caraan untuk intro IN0. Kita tekan sprite intro. Oke, di sini kita tidak perlu ubah apa-apa. Tapi untuk intro ini dia ada sound, cikgu-cikgu. Jadi kita pergi ke menu sound. Sound yang saya guna hari ini, kita boleh, oke. Untuk sound kita boleh pilih daripada butang yang ada di bawah sebelah kiri ya. Kita tekan saya butang di tengah-tengah itu warna hijau. Oke, saya guna sound XYLO3.
Jadi X, Y, LO 3. Oke. Oke ya, dengar? Jadi kita tekan, oke kita sudah ada sound. Oke, costume oke, sound oke. Now we do the coding. Senang saja, saya selalu guna bendera hijau itu untuk kontrol saya. Kontrol event. Oke, when green flag is clicked, barulah kita show dia. Oke, show ini kita jumpa, kita boleh cari di kita punya blog looks. Nah, untuk guru-guru yang baru dalam Scratch ini, untuk memudahkan kita membuat programming, sebenarnya kita hanya perlu lihat pada warna. Misalnya saya ambil blok ini, tengok warnanya oranye. Jadi kalau cikgu-cikgu mau cari, cikgu-cikgu tak payahlah masuk ke blok-blok yang berwarna lain. Boleh terus masuk ke blok yang berwarna kuning, kuning sebenarnya. Oke, programming yang seterusnya ialah show. Show ini butangnya berwarna ungu. Ada di sini ya. Oke, lepas show kita ke butang control. Oke, butang control kita guna repeat. Oke, repeat maksudnya kita ulang. Di sini kita boleh ubah ulang itu ke berapa nomor yang kita mau. Dalam game ini saya mau repeat 3 times. Oke, apa yang kita mau repeat sebanyak 3 times tuh? Mungkin cikgu-cikgu heran. Apa yang kita mau repeat sampai 3 kali? Oke, apa yang kita mau repeat tuh sebenarnya dia punya loop. Oke, kalau cikgu-cikgu tengok butang intro ini warna kuning, tapi kita boleh bagi dia bertukar-tukar warna dengan cara kita pergi ke blok looks, kita change color effect. Change color effect. Oke, mari kita tes ya. Oke. Repeat 3 times. Oke. Change color effect. Tapi mungkin kalau kita tidak letak timing, color effect itu terlalu laju bertukar, kita tidak perasan pun dia bertukar. Jadi kita letak timing. Timing kita boleh jumpa di blok control. Control lah. Oke, timingnya kita wait. Wait for 1 second. Oke, wait for 1 second. Coba. Oke, mungkin kita susah sedikit melihat pada butang intro itu sebab kita ada banyak sprite yang mengganggu di screen kita. Oke, sebenarnya sprite-sprite ini kita boleh sembunyikan. Oke, sembunyikan dan memang dalam dia punya code pun memang bila game bermula dia akan disembunyikan. Jadi, saya akan tunjuk macam mana kita mau sembunyikan dulu benda-benda yang kita tidak mau nih dan hanya bila kita perlu saja baru dia keluar. Jadi kita mulakan dengan yang washing machine dulu lah. Oke, washing machine tuh kita pergi ke butang event, when green flag click, oke, pergi ke looks dan just hide it. Oke, cuma hide. Oke, dan untuk yang sprite-sprite yang lain ini pun kita kena hide dulu. Nah, sebelum game mulai kita tidak mau dia keluar dulu, so kita hide. Oke, cara paling senang cikgu-cikgu begini, saya selalu buat begini saja. Tak perlulah satu kita kena drag-kan. Sebab ini memang kita boleh fungsi untuk kebanyakan sprite lain. Kita drag ini ke sprite yang kita mau. Oke, in this case, kita mau sembunyikan dulu semua yang berwarna purple itu. Kita mulai dengan B1. Oke, bila kita gerakkan ke atas B1 tuh ada sedikit shaking. Maksudnya dia sedia untuk menerima kita punya code. Oke, shaking, lepas. Oke, bila kita tekan B1, oke ada sudah. Oke, balik kepada washing machine kita. Oke, B1 is done, we go to B2. B3, B4, B5, B6, B6, dan juga N. Mana ya? Oke, N.
Oke, jadi semua butang yang berwarna purple itu kita hide dulu. Nah, butang N itu pun kita hide. Kalau yang kita mau hide. Oke, butang S1 ini pun kita hide juga ya. Kita drag ke butang S1. Oke, dan butang intro ini pun kita kena hide juga. Intro is hide. Oke, kita recheck balik dari bawah. Oke, ada hide, hide, hide. Oke, semua hide ya. Oke, mari kita tengok apa jadi bila kita tekan green flag. Oke. Screen kita lebih jelas. Kita lebih nampak apa yang kita mau. Oke, budak itu saya tidak hide. Sebab budak itu tidak akan hilang dari screen. Dia memang ada di screen. Dia memang akan bergerak-gerak sepanjang game nih. Oke, Kak Ciku-Ciku. Oke, fokus. Oke, saya teruskan ya. Oke, butang intro kita sudah bagi dia punya looks-nya ialah bila kita tekan green flag dia akan bertukar-tukar warna lah. Oke. Ada nampak dia bertukarkan. So dia punya grafik mungkin lagi pleasing lah berbanding dia tidak bertukar-tukar warna, nampak boring kan. Oke, sekarang saya mau masukkan sound. Oke, bila saya mau masukkan sound, saya pergi ke butang event. Sama juga, when green flag is clicked, kita forever. Kita butang forever. Kita mau bunyi ini sentiasa ada, forever. Forever the sound. Play sound XLO3 until done. Juga kita tes. Oke, working ya. Kita punya coding working stakatnya. Oke, kita boleh juga ubah. Kita punya boleh ubah di sini pada 5. Nah, jadi kita punya perubahan warna tuh lebih lama lah. Oke, mungkin 5 lebih sesuai ya. Ciku-ciku, repeat 5 times, change color. Maksudnya dia berubah warna sebanyak 5 kali. Tetapi untuk sound itu akan bermain selama-lamanya. Selama-lamanya maksudnya sepanjang kita bermain. Oke, kita mau butang ini hilang ya. Kita mau butang ini hilang bila arahan seterusnya keluar. Oke, jadi kita punya code ialah kita guna butang event. When I receive, sorry. Oke, yang butang ini belum selesai sebenarnya. Kita kena tambah lagi dia punya broadcast message. Broadcast message maksudnya kita bagi signal kepada sprite yang seterusnya untuk muncul. Oke, untuk sprite yang seterusnya muncul, dia kena terima signal ataupun message daripada sprite yang sedia ada. Oke, senang saya ciku-ciku. Kita pergi ke butang event. Dalam butang event ini ada broadcast. Oke, kita ada broadcast. Broadcast ini kita boleh type apa-apa saja yang kita mau sebagai rujukan. Maksudnya sebagai message pemberitahuan kepada sprite yang seterusnya. Bila dia hendak mula atau bila dia hendak berhenti. Oke, dalam game saya ini saya gunakan nomor. Oke, kita drag yang tadi itu. Broadcast message. Oke, new message. Kita type lah nomor 1. Maksudnya ini ialah kita punya arahan pertama. Oke, kita guna nomor broadcast 1. Oke, bila green flag kena klik, butang mula ini keluar dan warnanya bertukar sebanyak 5 kali, barulah dia keluarkan signal 1. Broadcast 1, selepas dia keluarkan broadcast 1, kita mau dia hilang. So, kita cari hide. Oke, kita coba, kita punya programming ya. Oke, dia sudah berganti warna 5 kali dan dia sudah hilang. Oke, jadi kita punya tugas
di sini sebenarnya sudah siap. Oke, kita pergi ke butang arahan. Oke, butang arahan ini. Arahan permainan. Ada mau menggunakan mesin basuh. Bantu Anda menyusun atau cara operasi mesin basuh. Klik butang pada atau cara yang betul. Dan kita keluar butang Start. Oke, untuk kita punya sprite seterusnya, dia hanya akan muncul selepas dia menerima arahan daripada sprite pertama. Kalau cikgu-cikgu masih ingat, arahannya ialah nomor 1. Jadi untuk ini, kita guna when I receive. Oke, when I receive 1. Oke, betul lah. When I receive 1. Bila saya terima 1, apa saya buat? Oke, apa sprite itu buat? Oke, of course, yang pertama dia kena muncul dulu lah. When I receive 1, dia kena muncul. Muncul itu ialah show. Oke, kita coba. Oke, betul lah. Bila saja sprite start itu hilang, sprite arahan akan muncul. Oke, kita mau arahan ini keluar secara berturutan. Oke, berturutan dan ada pemasanya ataupun timingnya. So, oke, when I receive 1, oke, kita boleh letak timing dulu lah sebelum dia muncul. Untuk sprite ini hilang dan sprite ini muncul, kita letak masa supaya tidak terlalu laju. Supaya tidak terlalu laju, kita letak masa. Wait. Wait. Oke, wait. Kita letak wait 2 second. Maksudnya bila dia terima signal daripada sprite pertama, dia kena tunggu 2 saat sebelum dia muncul. Kita coba ya. Oke. It's working kan? Oke, bila dia show, kita letak dia punya kostum pertama. Oke, switch kostum tuh. Oke, kostum pertamanya ialah in 1. Kenapa in 1? Mari kita lihat. Sebab in 1 ialah arahan yang pertama. In 2 ialah arahan yang kedua. In 3 ialah arahan yang ketiga. Dan start itu ialah butang yang kita kena tekan untuk memulakan permainan. Jadi balik kepada code kita, switch costume to in 1. Maksudnya dia tukar kepada arahan pertama, dan kita letak pemasa. Oke, pemasa mungkin sensible kita letak like 2 second lah. Jadi 2 second itu sebenarnya cukup untuk kita, untuk budak-budak atau anak-anak murid kita baca arahan tuh. Tapi kalau kita rasa terlalu laju, kita boleh ubah juga kepada 3 second. Tapi untuk hari ini kita guna 2 second ya. 2 second. Lepas 2 second, kita ganti kepada kostum yang kedua. Oke, kalau cikgu-cikgu masih ingat, kostum kedua itu ialah arahan yang kedua. Oke, tapi saya tidak mau balik-balik drag benda yang sama. So, sebenarnya dalam Scratch ini ada cara yang mudah. Kita cuma right click blok yang kita mau, dan dia akan duplicate blok itu dari atas hingga bawah. Oke, in this case kita mau 2 bloknya, kita mau duplicate 2 bloknya. So we click the top one, duplicate. Okay, we duplicate again. Okay, and the last one, because we have 4 costume kan. The first costume arahan pertama, the second costume arahan kedua, third costume arahan ketiga, dan the last costume is the start button. Okay, let's test our game. Okay, it's working, huh? Stop it. Okay.
Jadi kita berjaya sampai setakat itu untuk butang itu muncul. Cuma sekarang butang ini belum, kalau kita tekan dia belum lagi berfungsi sebab kita belum bagi arahan untuk dia berfungsi. Oke, kita tekan tidak apa-apa yang berubah ya. Oke, stop. Sekarang kita mau bagi arahan. Bila dia ditekan, dia akan bertindak balas. Oke, kita boleh jumpa di butang butang kontrol. Oke, bukan di butang event ya. When this sprite click. Oke, when this sprite click maksudnya bila butang ini ditekan. Oke, bila butang ini ditekan kita boleh susun atur apa pengatur caranya yang kita mau butang itu buat. Oke, untuk butang ini ditekan, dia akan broadcast message lah. Kita letak broadcast message. Oke, broadcast message. Kalau tadi di butang start kita sudah guna broadcast message 1, nah, di butang arahan nih kita kena cipta message yang baru. Kita tekan saja, ada drop down menu, tekan new message, tekan nomor 2. Oke, jadi bila sprite ini diklik, dia akan broadcast 2. Broadcast 2. Oke, saya mau bila sejak kita tekan butang start, bunyi pada game itu hilang. Oke, jadi bunyi itu kalau cikgu-cikgu masih ingat, kita letak di sprite yang pertama. Nah, jadi kita mau bila kita mulai game kita, bunyi itu akan hilang. Oke, bunyi itu akan hilang. Jadi when the sprite click broadcast to. Jadi di sini kita boleh letak when I receive to, oke, bila saya terima 2, kita pilih butang oke, stop. Bila saya terima 2, stop. When I receive 2, stop. Tapi bukan 0 ya. Stop other script in sprite. Oke, stop other script in this sprite. Maksudnya semua akan berhenti termasuklah bunyi-bunyi itu. Kita coba ya. Oke, betul. Bila kita tekan start, bunyi itu hilang. Oke, bunyi itu hilang dan juga oke, jawab ya. Oke, untuk ini kita rasanya kita sudah selesai membuat dia punya code. Sebab bila kita tekan start, dia sudah broadcast message 2. Oke, message 2 ini akan memberi signal kepada kita punya apa kita panggil ini? Oke, kita punya butang atur cara. Oke, untuk memulakan kita punya permainan, kita kena butang atur cara ini akan muncul dulu. So, kita pergi ke butang control when I receive. Oke, kalau cikgu-cikgu masih ingat, kodenya ialah 1 atau 2. Nah, 2. When I receive to muncul. Oke, muncul ini dalam looks, show. Oke, show. Oh no, kita pergi looks dulu. When I receive to, switch costume to, kita pilih kostum yang pertama. Kostum yang pertama ini ialah atur cara 1, sebab kita buat dalam sequence. Jadi dia punya sequence yang pertama ialah atur cara 1. When I receive to, switch costume to atur cara 1 ataupun S1. Barulah muncul. Muncul is show. Oke, kita tes again.
Oke, terus muncul. Oke, cuma sekarang butang start itu masih ada. Maksudnya kita belum lagi hide dia. Kita belum hide dia. Oke, tidak susah, senang saja. Oke, balik lagi kepada butang arahan tadi. Oke, when this sprite is click, broadcast to. Selepas ya broadcast to, suruhlah dia hide. Coba. Oke, dia sudah hide dan keluar butang atau cara satu. Tapi terlalu cepat kan? Oke, kalau terlalu cepat kita boleh letak timing lah. Kita letak timing. Oke, timing kita jumpa di controller. Control. Switch costume to S1. Oke, kita wait 2 second lah. Kita tidak mau dia terlalu gopoh keluar. Oke, jadi kita sudah dapat timing yang kita mau. Oke, apa yang kita boleh buat? Nah, selain daripada memunculkan dia, kita juga boleh meletakkannya, meletak bunyi pada sprite itu. Jadi, kita cari bunyi yang kita suka. Choose a sound ya. Oke, saya ambil satu bunyi, mana-mana saja. Cikgu-cikgu sebenarnya boleh pilih bunyi-bunyi yang lain. Oke, saya guna bunyi, bunyi plug ya. Bunyi plug. Oke, sekarang kita ada bunyi plug di sini, jadi kita masukkan sound di sini. Oke, sound, play sound plug. Oke. Switch to costume S1, wait 2 seconds, show and play sound plug. Until. Oke. Kita tengok ya. Oke, sekarang kita sudah ada bunyi. Saya escape dulu. Oke, bila keluar atur cara satu itu dan bunyi itu, kita kenalah bagi dia signal untuk benda yang seterusnya terjadi. Oke, benda yang seterusnya terjadi, macam tadi kita ulang balik, broadcast message. Oke, broadcast message yang ke satu sudah, dua sudah, sekarang kita buat message yang ketiga. Oke, sebelum saya lupa, budak ini sebenarnya kita belum lagi letak apa-apa coding untuk dia. Oke, kita boleh saya biarkan dia bergerak-gerak dari mulai game, dan bila mulai game tuh kita ubah pergerakan dia ke pergerakan yang lainnya. Oke, untuk budak itu saya terus kepada dia punya coding lah, cikgu-cikgu boleh ikut. Oke, when green flag is click, make sure kita show dia dulu. Kita show dia. Selepas kita sudah show dia, kita set forever. Kita set forever. Forever changing dia punya kostum. Oke, next costume. Next costume ini maksudnya dia akan bertukar kostum seterusnya berdasarkan pemasangan yang kita kawal di sini. Oke, for example kita bagi dia bertukar setiap setengah saat ya. Mari kita coba tengok. Cikgu-cikgu boleh tengok
dia mulai bertukar-tukar kostum untuk menunjukkan efek animasi itu. Oke, jadi saya mau bila saya tekan butang start, bukan saja bunyi itu hilang, tapi budak itu berarti bergerak. Oke, kalau sekarang dia masih bergerak kan? Oke, kalau cikgu ingat-ingat tadi. Oke, apa arahan yang menyuruh butang start untuk hilang itu? Oke, kita tengok kepada butang start itu. Oke, message bila butang start ataupun sprite itu diklik, dia akan broadcast message 2 kan. Jadi kita hantarlah message 2 itu kepada kita punya budak di sini. Oke, kita pergi when I receive. When I receive 2 kan tadi? Oke, when I receive 2, kita suruhlah dia berhenti bergeraklah. Oke, stop. When I receive 2, kita suruh dia stop ada script. Oke, stop ada script. Maksudnya ada script ini ialah script yang di sini nih. Bila dia terima butang 2, message 2 itu bila butang start ditekan kan. Bila butang start ditekan dan mengeluarkan message 2, kita punya arahan di sebelah ini akan diberhentikan. Jadi budak ini tidak akan menari-nari lagi. Sebaliknya dia akan terus tukar kepada satu kostum yang tetap. Yaitu kostum, kita letaklah kostum E1. Nah, ini kostum E1. Oke, boleh ya? Mari kita coba. Oke, budak itu masih lagi menari-nari. Oke, bila kita tekan butang start, dia berhenti ya. Oke, so far so good. So far so good aja, cikgu. Oke. Betul. Kalau terlalu laju nanti boleh slow, tegur saja sepanjang sesi ini, sebab kadang-kadang kita sebagai presenter pun kita tidak sadar kita terlalu laju atau terlalu pelan. Just tegur saya cikgu, on mic, dan bagi tahu saja ya. Beli zoom besar ke kode itu. Oke. Oke, saya refresh balik kota, start from intro. Oke, zoom. Sorry, saya lupa mau zoom. Oke, saya bagi masa beberapa saat untuk cikgu-cikgu tengok. Ini untuk intro, untuk intro. Oke, boleh? Oke, ini untuk yang arahan tadi itu. Kejap, saya susun cantik-cantik dulu. Oke. Cikgu-cikgu tengok, cikgu-cikgu semak. Bukan saya cikgu-cikgu, kita pun ada pelajar juga dalam sesi ini kan. Oke, adik-adik boleh tengok dan semak. Oke, jangan bimbang. Setahu saya sesi ini kita record, dan bagi yang mungkin tertinggal ataupun tidak dapat mengikuti sesi pada hari ini, nanti kita share juga link untuk sesi hari ini. Kita boleh tengok anytime kita mau. Mungkin kalau yang ada anak, boleh ajak anak buat sekali. Atau yang ada anak-anak murid itu, boleh ajak anak murid buat sekali ya. Oke, untuk yang code bagi budak itu. Susun deh cantik-cantik ya. Oke, kita zoom dia. Oke. Dan untuk atur cara satu. Again, zoom.
Oke ya. Jadi kita boleh proceed. Kita proceed. Atau cara satu. When I receive to, dia switch costume to S1. S1 ialah atau cara satu. Tunggu 2 saat, show, dan kita main bunyi plug. Bila main bunyi plug, kita akan broadcast message ketiga. Oke, untuk message ketiga ini kita punya pilihan jawaban yang set pilihan jawaban yang pertama untuk keluar di screen. Oke, untuk pengetahuan cikgu-cikgu, kita punya set pilihan jawaban yang pertama ialah B1 dan juga B2. Oke, apa itu B1? Oke, B1 itu arahan dia masukkan kain dan sabun pencuci. B2 pasangkan plug dan hidupkan mesin. Oke, typo di sana. Sebenarnya hidupkan. Oke, cara dia bermain ini, dia keluar 2 dialog box dan murid-murid ataupun guru-guru kena klik mana satu atau cara yang pertama. Pertama maksudnya mana satu yang kita kena buat dulu. Sama ada masukkan kain dulu, ataupun pasangkan plug dulu. Oke, boleh teka kan cikgu-cikgu dan adik-adik. Oke, post safety biasanya kita masukkan kain dulu dan sabun pencuci. Janganlah kita pasang elektrik baru masukkan kain. Kita tidak tahu ada risiko kemalangan. Nah, jadi jawaban yang betul ialah B1. Jawaban yang salah ialah B2. Oke, tidak apa. Kita tinggalkan dulu mana satu betul, mana satu salah. Kita buat dulu programming. Kita mulai dengan B1. Oke, B1A. Oke, kalau dalam B1 ini dia memang ada code sudah. Code yang kita copy paste tadi itu. Bila green flag kena klik, dia hide atau dia bersembunyi. Oke, sekarang saya lupa apa arahan daripada itu cara satu tadi. Saya kena tengok balik. Arahannya ialah broadcast tree. Oke, broadcast tree ya. Jadi B1, when I receive 3. Oke, bila saya receive 3, kita tunggu dia 2 saat. Kita tidak mau dia terus muncul. Kita tunggu 2 saat, barulah kita show. Lalu kita show. Oke, selain show kita juga mau dia berbunyi. Oke, kita juga mau dia berbunyi. Jadi kita ambillah bunyi. Ada satu bunyi yang sesuai plug. Ambil bunyi plug lah. Oke, sekali lagi cikgu-cikgu, kalau ada bunyi yang cikgu-cikgu ingat apa dia punya nama, untuk memudahkan pencarian, just klik sini, kita type di sana. Oke, plug. Jadi code-nya, selepas terima arahan ketiga itu, kita tunggu 2 saat, kita tunjuk, dan kita keluar bunyi plug. Kita coba ya. Start. Oke, muncullah cikgu-cikgu. Oke, jadi untuk yang set ini, oleh sebab dia ada 2 pilihan jawaban, jadi kita mau 2 pilihan ini muncul. Jadi saya pun malas mau type balik semua atau drag balik semua, jadi saya akan duplicate. Cara duplicate mudah, seperti yang saya jawab tadi, just drag ke B2, sebab B2 yang kita mau pasangkan dia kan. Drag ke B2 sampai dia shake sedikit, kita lepas. Oke, jadi B2 ada coding yang sama sekarang. Ada coding yang sama. Cuma untuk menjadikan grafik kita, gameplay kita dan grafik kita lebih menarik, kita bagi dia delay lah. Kita bagi dia delay 1 saat. Biar masukkan kain muncul dulu, baru dia muncul. Oke, kalau masukkan kain tadi, delay dia 2 saat. Oke, kalau yang ini delay-nya ialah kita set kepada 3 saat. Mari kita coba.
Oke, muncullah, cuma bunyinya belum ada. Oke, bunyinya belum ada sebab walaupun kita sudah play SoundCloud, tapi kita belum download lagi. Kita hanya download untuk B1 tadi. B1 ada bunyi, B2 belum kita download. Kita ulang balik. Plug. Oke, misalnya tidak masalah sudah. Oke, sekarang dua-dua butang ini muncul. Oke, kita balik kepada B1. Oke, B1 ialah pilihan jawaban yang betul. Jadi kita mau bila spread ini diklik, kita ada satu bentuk bunyi yang menunjukkan kita mendapat jawaban yang betul. Mungkin kita boleh guna bunyi orang clapping. Mari kita coba. When this spread klik. Bila spread ini kena klik, oke, kita start sound clap. Tapi sebelum kita start sound clap, kita download dulu. Oke, kita tengok kalau ada bunyi clap. Oke, atau cheer. Oke, ini lebih sesuai ya. Cheer. Kita ambil bunyi cheer ini. Oke, when this spread is clicked, play sound cheer until done. Play sound cheer until done. Lepas itu kita kena bagi dia satu broadcast lah. Untuk menunjuk, bila sudah betul, kita mau pergi ke set soalan seterusnya. Jadi untuk kita basic signal kepada set soalan seterusnya, kita kena bagi spread ini satu signal broadcast. Oke, kalau kita lupa kita sudah broadcast berapa message itu, kita just klik sini. Nah, ini kelebihan kalau kita guna nombor. Kelebihan bila kita guna nombor, kita nampak timnya sequence atur cara itu. 1 sudah guna, 2 sudah guna, 3 sudah guna, jadi kita pergi kepada 4 lah. Broadcast 4. Oke, kita broadcast 4, kita letak dia timing, kita bagi dia 4 saat lah sebelum dia hilang. Barulah kita hilangkan dia. Hilangkan, sedang saya cikgu-cikgu dan adik-adik, kita break hide. Oke. Jadi rasanya di sini sudah siapa, kita coba, kita uji dia. Oke, masukkan sabun pencuci ya, kita coba klik. Oke. Oke, jawaban kita betul, bunyi kita sudah ada, tapi ada satu benda yang kita boleh tambah untuk menjadikan benda ini lagi menarik. Kita mau budak itu bereaksi bila kita dapat benda yang betul. Jadi, bila kita dapat benda yang betul tadi, kita akan broadcast message 4 kan, jadi kita balik kepada spread budak kita. Minta maaf, saya lupa pula zoom tadi. Oke, saya zoom dulu. Oke. For few second, kita tengok dulu. Oke, cikgu-cikgu, sebenarnya untuk set ini, dia ada 3 set soalan. 3 set soalan yang kita kena pilih, dia punya atur cara yang betul. Jadi sebenarnya saya cuma akan terangkan mengenai coding untuk satu set saja. Oke, untuk set yang seterusnya tuh cikgu-cikgu boleh lihat dia sebenarnya hampir sama. Jadi cikgu-cikgu boleh just copy paste lah untuk menyempatkan masa. Sebab kalau saya terangkan satu-satu sampai habis, mungkin kita 2 jam yang kita ada ini pun tidak mencukupi. Jadi cukup untuk satu set nih, dan untuk cara seterusnya kita cuma just copy paste dia. Oke, sampai mana kita tadi? Kita mau bagi budak itu bereaksi bila kita mendapat jawaban yang betul.
Bila kita mendapat jawaban yang betul, kita akan bunyikan bunyi ce, lepas itu kita akan broadcast message keempat. Oke, balik kepada budak ini. Budak ini bila dia mendapat message keempat, apa dia mau buat? Adakah dia bersedia atau bergembira? Oke, when I receive 4. Oke, kita mau dia gembira lah. Oke, untuk kita buat dia gembira, kita ganti-ganti kostum yang gembira lah. So, kita pergi kepada looks. When I receive 4, oke, kontrol dulu. Repeat ya. Kita repeat berapa kali? Kita repeat 5 kali lah. Saya mau dia melonjak. Oke, melonjak. Jadi kita switch costume. Itu kita wait. Oke, switch costume and wait. When I receive. Oke, kita wait ya sebanyak 0,5 saat. 0,5 saat, lepas itu kita switch kostumnya seterusnya. Jadi menyempatkan masa, kita just duplicate dia. Oke, sekarang kita mau tengok apa kostum yang sesuai ya. Tadi kota, sekarang kita pergi ke kostum. Oke, yang melonjak. Macam ada itu. Oke, ini. Apa namanya ini? E4. Oke, E3 dengan E4. Kita kasih alternate saja, E3 dengan E4. Jadi, switch costume to E3 dulu. Wait half second and switch costume to E4. Jadi, repeat nih sebanyak 5 kali, jadi dia akan melonjak sebanyak 5 kali. Kita coba ya. Oke, situ dia melonjak. Oke, tapi agak lambat ya. Agak lambat. Tidak apa, yang penting dia ada melonjak. Ha? Oke, jadi untuk B1 itu rasanya kita sudah lengkapkan semua. Kita punya arahan yang kita mau dibuat. Oke, kita pergi kepada B2. Oke, double check. Takut ada yang tertinggal. Tidak. Oke, kita pergi ke B2. B2 ini kostumnya ialah pasangkan plug dan hidupkan mesin. Oke, ini ialah jawaban yang salah. Ini ialah jawaban yang salah. Oke, di sini kita sudah ada 2 code yang kita sudah copy paste tadi. First ialah code untuk bersembunyi. Kedua ialah code yang bila atau cara itu satu sudah keluar, dia akan muncul secara otomatis beserta dengan bunyi. Oke, sekarang dia punya butang. Butangnya ialah when the sprite click. When the sprite click, what happen? Oke, when the sprite click. Oke, kita tidak mau lah bagi bunyi yang ceria kan? Oke, when the sprite click, kita broadcast message yang menunjukkan, kita play dulu sound. Kita play dulu sound yang menunjukkan bunyi yang jawaban itu salah lah. Ini kita cari. Saya suka guna bunyi boing. Boing. Boing maksudnya jawaban itu salah. Oke, when the sprite click, oke, kita broadcast dulu message ya. Broadcast message. Oke, message keempat sudah, jadi kita broadcast message kelima. Message kelima ialah menunjukkan jawaban itu salah dan untuk kita bagi arahan pada atau cara satu untuk memulakan balik dia punya set arahan. Maksudnya kalau salah ini murid-murid atau guru-guru kena buat balik
Jawaban itu muncul balik dan kena klik jawaban yang betul lah. When display klik broadcast 5 dulu, barulah kita masukkan sound. Play sound boing until done. Oke, bila sudah play sound boing until done, barulah kita coba dulu lah. Pasangkan plug dan hidupkan mesin. Ini jawaban yang salah, cikgu. Boing. Oke. Jadi, bila jawaban itu salah, kita mau balik kepada atur cara 1. Kita balik kepada atur cara 1. Oke. Tapi sebelum dia balik ke atur cara 1, kita mau dia hilang dulu. Oke, cara kita kasih hilang dia, when I receive lah. Tadi dia sudah broadcast 5. So, when I receive 5, kita tunggu dulu lah, kita bagi timing dia. Kita bagi dia timing 1 saat. Oke, 1 saat cukup sebelum kita sembunyikan dia. Oke, kita coba. Oke, boing, dan dia hilang. Oke, when I receive 5, wait 1 second, hide. Sama juga, ini kita aplikasikan juga untuk B1. Sebab bila jawaban itu salah, saya mau dua butang hilang. Jadi, zoom. Oke, zoom ya. Jadi kita just duplicate, ntar pergi B1 ya. Oke, when I receive 5, wait 1 second and hide. Oke, ini kita mau masukkan di B1. Oke, tengok. Ada sudah. Oke, cikgu-cikgu. Telepon aja ke cikgu-cikgu. Oke, kita tengok dulu kalau ada chat. Oke, so far so good lah rasanya nih. Ada 22 sudah kita punya audience. Thank you for that. Ada pertambahan. Oke, jadi saya teruskan ya. Saya teruskan. Balik kepada butang. B2. Oke, bila kita punya jawaban salah, kita akan broadcast 4. Sorry. Kita akan broadcast 5. Oke, bila kita broadcast 5, kita mau balik ke step yang pertama, yaitu step atau cara 1 itu mula-mula sekali keluar. Oke, jadi kita balik kepada sprite S1. Balik kepada sprite S1. Oke, kejap aja juga. Switch costume, Oke. Jadi yang tadi itu signal untuk jawaban yang salah ialah 5 kan. Oke, so kita balik kepada event. And I receive. Oke, bila saya terima 5, kita mau dia ulang balik. Dia punya. Oke, silap sebenarnya. Oke, kalau jawaban itu salah tadi,
Jawaban salah tuh kan? Ini kita buatlah message kedua. Oke, kenapa message kedua? Oke, when I receive, ini kita buang dulu. When oh no. When I receive, oke, when I receive 5. Oke, when this spread is click, broadcast 2 sebenarnya. Nah, kenapa 2? Oke, when this spread click, broadcast 2. Oke, sebab 2 itu ialah arahan untuk atau cara ini bermula semula. Oke, kalau kita tengok, when I receive 2. Nah, ini permulaan untuk atau cara 2. Oke, signalnya 2. 2 maksudnya kita salah, kita akan ulang balik kepada coding untuk coding pertama untuk atau cara 1, yang mana segala-galanya akan bermula semula. Jadi kita guna 2. Oke. Bila sprite ini kena klik, dia akan broadcast 2. Broadcast 2 maksudnya balik ke tempat asal. Jadi sama juga when I receive 2, oke, tunggu 1 saat baru sembunyi. Sama juga di sini when I receive 2, tunggu 1 saat baru sembunyi. Oke, boleh ya? Right. Oke, rasanya kita boleh buat pengujian sudah ini. Kita uji ya. Oke, kita tengok kalau kita pilih jawaban yang salah apa jadi. Oke, point hilang. Nah, dia keluar balik. Pilih lagi yang salah. Oke. Kali ini kita pilih yang betul lah. Oke. Nice kan? Oke, cikgu-cikgu. Rasanya saya tidak mau ulas lagi tentang yang pilihan seterusnya. Di mana untuk atau cara 2 sebenarnya kita guna pilihan B3 dan B4. Dan untuk atau cara 3 kita guna pilihan B5 dan B6. Oke, untuk pengetahuan cikgu-cikgu, project ini saya ada save, saya ada save di dalam account saya di Scratch, di mana cikgu-cikgu nanti boleh lihat sendiri script yang ada di dalam ini dan boleh buat sendirilah di rumah. Oke, sebab kalau saya terangkan semula, satu dia memakan masa dan satu sebenarnya dia punya script ini hanya berulang-ulang. Oke, untuk yang terakhir saya cuma akan terangkan mengenai dia punya penamat. Oke, bila kita sampai ke penamatnya barulah kita buat yang kostum N, sprite N ini muncul. Oke, untuk sprite yang N ini muncul, code-nya senang saja. Oke, di mana kita ada code yang sedia ada. Lepas itu, mana sudah dia? Kita cari ya. Oke, boleh ya cikgu. Untuk yang lain tuh saya tidak perlu terangkan sebab dia punya proses berulang-ulang. Cuma yang berbeza tuh nomor kepada nomor dia punya arahan saja. Oke, jadi bila kita sudah sampai ke jawaban yang terakhir dan kita mendapat jawaban yang betul untuk soalan terakhir, kita akan menerima satu signal lah. So, when I receive, kita pilih when I receive. Oke, dalam segmen programming itu dia punya signal terakhir bernomor 12. Ini cikgu-cikgu kena buat dari A to Z lah. Bagaimana boleh sampai 12 tuh, cikgu-cikgu kena buat dulu dari mula sampai akhir, baru cikgu akan jumpa nomor 12 itu. Oke, boleh buat nanti. Bukan sekarang lah, sekarang saya coba terangkan mengenai penamatnya saja. Oke, so when I receive 12, dia akan tunggu dulu. Oke, tunggu 5 second, barulah dia show. Oke, kenapa ada tunggu 5 second? Sebenarnya itu ialah tempo yang tepuk tangan itu. Tempo tepuk tangan. Baru kita show. Oke, baru kita kasih gerak bendanya ya. Kita kasih gerak
Ya, mana ada pergerakan ini. Forever. Kita mau butang dia nih, kostum dia nih, bergerak, melantun-lantun di screen. Itu efek yang kita mau. Jadi kita pergi motion dulu. Oke, kita tidak mau dia punya pergerakan tuh berbalik. Sebab kalau berbalik nanti tulisan tuh upside down. Jadi kita set dulu rotation. Oke, kita hanya rotate dia. Kita pilih down rotate. Nah, dia cuma melantun tapi dia tidak akan berpusing. Oke, sebab ini tulisan, ini bukan objek, ini tulisan. Kita tidak mau tulisan itu terbalik. Jadi untuk pergerakan kita guna glide. Kita guna glide. Glide kita set to 5 seconds to random position. Dan kalau dia sampai di tepi, dia bounce. If on edge bounce, maksudnya dia tidak akan keluar dari screen. Sampai di tepi, dia akan melantun semula. Juga kita mau dia keluar bunyi. Bila kita sudah menang, mestilah kita mau bunyi kan? So, when I receive 12. Okay, when I receive 12, forever. Kita forever play sound. Kita cari sound yang kita mau. Soundnya ialah XYLO. Number 3. Okay, XYLO number 3. Oke, chordnya play. Sound. Oke, begitulah. Oke, tengok dia melantun-lantun sambil bumbunya. Oke, ini kita punya grafik yang terakhir bila kita punya game sudah tamat. Oke, dari mulai sampai akhir sebenarnya kita belum nampak macam mana rupa game ini yang sebenarnya, yang bila sudah siap macam mana dia punya gameplay. Jadi sebenarnya saya sudah letak ada dalam saya punya profile, boleh search saya Rodo Farad dalam Scratch. Oke, sini saya leave saja sebab saya memang ada save juga. Oke, boleh tengok di sini. Tajuk game ini ialah Mesin Basuh Adam. Oke, Mesin Basuh Adam. Oke, ini contoh game yang saya buat yang sudah siap, yang kita buat sebentar tadi. Saya cuma terangkan sedikit sebanyak sajalah, bukan menyeluruh. Nah, nama saya yang diambil mungkin terlalu lama kalau saya menyeluruh. Dan sebenarnya hari ini kita ada 2 game sebenarnya. Oke, kita sudah buat 2 game. Saya ada buat 1 game dan juga saudara saya punya mentor ada buat 1 game juga. Nanti kita tengok game dia. Tapi sebelum itu kita tengok dulu game saya ya. Oke. Oke, ini contoh game yang sudah selesai, sudah siap dibuat. Oke, objektif game ini ialah Adam mau mengoperasikan mesin basuh ini, tapi dia harus tahu urutan operasi yang betul. Jadi kita tekan butang start. Oke, di sini ada juga grafik mesin basuh. Yang mana setiap kali kita mendapat jawaban yang betul, perlahan-lahan gambar mesin basuh ini akan terbuka sendiri. Itu nanti cikgu-cikgu boleh explore sendiri di dalam coding yang ada dalam game ini ya. Oke, saya pilih jawaban yang salah dulu, pasangan plug. Oke. Kali ini saya pilih jawaban yang betul. Oke. Saya pilih jawaban yang salah dulu. Oke, kalau cikgu tengok di sini, gambar mesin basuh itu ada terbuka sedikit. Maksudnya sebab kita punya progression game. Kita sudah progress sedikit, jadi gambar itu ada terbuka sedikit lah. Oke, kita pilih jawaban yang betul. Kita pilih butang ya salah. Oke. Oke, kita sampai ke penamat game kita. Oke, ini yang saya terangkan sebentar tadi. Oke, kita punya bena penamat sudah muncul lah.
dan dia melantun-lantun beserta dengan bunyi. Oke, cikgu-cikgu, untuk game ini, cikgu-cikgu boleh search tajuknya Mesin Bakso Adam, tetapi nanti dalam grup Telegram pun saya akan kongsikan juga dia punya link lah, easy link. Just klik, nanti sampai, ini link nih. Nanti kita share supaya cikgu-cikgu boleh terus klik dan sampai ke game yang sudah siap. Oke, cara kita melihat dia punya coding, just klik see inside. Oke, see inside kita akan nampak semua. Oke, biar easy. Oke, sebenarnya untuk hari ini, saya dengan Gan sebenarnya. Minta maaf Gan, macam saya dominate kalian ya. Oke, Gan juga sudah menyediakan satu game yang sebenarnya jauh lebih menarik lah daripada game ini. Oke, tapi mungkin codingnya ada sedikit panjang. Jadi rasanya terpulang pada Gan lah, sama ada Gan mau share step by step atau just share the link. Nanti kita minta kita punya audience explore sendirilah. Oke, jadi dari saya rasanya itu saja. Apa-apa nanti boleh tanya di grup Telegram. Minta maaf kalau saya punya presentation mungkin sedikit kelang kabut ataupun ada yang kamu kurang paham. Ini first presentation untuk gamification, so minta maaf atas segala kekurangan dan terima kasih karena menonton presentation saya. Oke, jangan lupa link game nanti saya share di grup Telegram. Hamidah. Oke, makasih cikgu-cikgu. Back to the moderator. Oke, thank you Cikgu Rudolf. Semua cikgu-cikgu oke bahkan? Ada grup Telegram kah? Nanti boleh respon. Iya, nanti ada sharing lah, oke. Oke, kita kalau sharing tidak apa-apa lagi, tanpa melengahkan masa, kita jemput adik Gan lah untuk sesi game yang seterusnya lah. Oke, Gan? Oke. Hello Gan. Hello Cikgu. Nama saya Gan dan saya juga mentor dan partner Cikgu Rudolf. Lepas tu kami mulalah untuk buat game yang dibuat oleh saya. Sekarang pergi Oke. Pergi create. Apa? Oke, first kami kasih deletekan sprite 1 ini. Dan di backdrop kita kasih add school apabila sudah, lepas tu tambah satu sprite, upload. Tambahkan title. Oke. Pergi di event. When klik motion, kita
go to new y negative lepas tu kita kasih height. Lepas tu tukar pergi my block, make a block. Kita kasih buatkan go up dan go down. Define go up and go down. Be motion glide 1 second dan guna exposition bukan dan Y position. Ke operator ambil ini exposition. Lepas tu kasih copy. Dan tukarkan X kepada 16 kedua 32 4 2. Oke, lepas tu control forever di my block, go up and go down. Oke. Make a block, go left, okay. Sama juga gunakan glide. Siapa macam salah sudah. Ini go left. Gunakan exposition operator y equal to 8 tidak guna
gunakan yang Y position plus 2, lepas tu copy, gunakan 0.2 second lah. Wow. 1, -0.5, negatif 0.5, negatif 1, negatif 2, negatif 2, negatif 1, -0.5, 1, ini 2. Lepas tu tambah 1 Sprite. Baik. Dan Sprite, when click, go to position dia X0, Y0. Okay. Look, set size kepada 100 dan gunakan forever sama if then else. Lepas tu wait until sama repeat. Tukarkan 10 kepada 5. Oke, note di sini ke sensing, sourcing mouse pointer ke sini. Oke. Then ke look, set size to 100. Sini set size to 100 tukar pada 110. Pas tu guna change size, tukar ke negatif 2. Sini gunakan 2. Oke. Ini coba iya. Tidaklah macam fail. Klik. Oh. Kosong, lepas tu 93. Sorry ya, tadi salah saya type. Lepas tu tes.
Untuk menjimatkan masa, saya tukar kepada game yang sudah saya siap lah. Insiden. Oke, ini game yang sudah saya siap. Ini level, lepas tu boleh klikkan TV. Tekan back. Oke, sampai sinilah. Oke, thank you Gan. So basically game Gan tadi itu actually quite susah mau bikin. So apa? Nanti link dia kami akan share pergi di grup Telegram tuh. Lepas tu cigu-cigu boleh cek sendiri code dia lah. Oke. So sekarang sudah 10.53 dan kalau ada soalan kah daripada cigu-cigu yang ada di luar sana? Kalau ada jangan malu-malu mau tanya saja. Oke. So sekarang kita akan scan code lah untuk ambil kehadiran lah. Oke. Cigu-cigu boleh scan code yang sudah tertera di paparan screen Anda semua. So oke, itu sajalah daripada kami pada hari ini. Saya harap guru-guru semua dapatlah menimba sedikit pengetahuan tentang Scratch dalam subjek RBT ini. Oke, untuk subjek RBT inilah. Oke, kalau ada tersasul bahasa atau tersilap kata, mohon maaflah daripada kami semua. Sebab kita semua pun masih lagi baru belajar kan. So saya harap guru-guru di luar sana boleh sudahlah bikin game yang lagi hebat. Oke. Every day is a learning process lah. Jadi kita hari-hari kita kena buatlah supaya dia sentiasa keep up to date lah untuk kita punya ilmu-ilmu ni lah. Oke. Kalau itu sahaja daripada kami. So kalau guru-guru sudah scan tuh selesai sudahlah program kita, oke? Sekali lagi saya ingin berterima kasih kepada Cikgu Rudolf dan juga adik Gan sebab telah share ilmu yang sangat berguna lah untuk kita, oke? Oke, sekian itu saja daripada saya. Keep on coding lah. Oke, thank you.